Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jangan lupa subscribe. Desa Jakarta Barat. Assalamualaikum wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Arif Pai. Saya bersama Kang Mas Bendi. Hari ini kita mau menuju perjalanan ke rumah Mbak Karto. Kita masih nunggu Mas Sukamto di pom bensin. Setelah ini kita akan ke rumah Mbak Karto dalam rangka menggali dan mencari ilmu setia hati terakhir. Banyak nasihat, arahan-arahan nanti yang kita akan terima dari beliau. Mudah-mudahan itu menjadi patokan untuk kehidupan kita selanjutnya, menjadi agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi digali nih Bang, ya apa tentang hari jadinya Pak Santis kapan gitu sama Mas Agus Mulyana ya. Ya sekarang kita termasuk melengkapi orang-orang yang kompeten dalam Ya ada naskah. awal secara naskah itu ada. Sebelum Mas Andreas itu juga banyak, cuma maksudnya banyak yang belum apa ya, banyak yang belum komplit gitu. Oke, ini dokumentasi itu benar. Catatan sejarah itu benar. Yang hidup hari ini adalah kita. Tapi setelah kita kan ada keturunan kita. Ketika ada dokumentasi, oh ini loh Pak. Catatan kecil. Ya. Oke, kita kan mengira sekarang zamannya Soekarno ada nggak foto-foto gitu? Ternyata ada kan. Ada foto. Padahal bukan Indonesia punya itu kan, Belanda punya. Dan itu dukungannya luar biasa. Dan bukan dari golongan kita yang kita pada saat itu. Iya. Dari sudah ada amatir sama dia. Iya, itu jadi catatan sejarah. Memang begitu, cuman ya harus Termasuk pertemuan hari ini. jadi sebenarnya hari itu belum begitu penting kan, sumbernya masih banyak yang tinggi. Iya, Tapi ya kemarin kan saya dokumentasikan terkait dengan ujangan Karto di ICI ya kan. Saya shoot video full itu yang nonton 200 orang Pak. tidak beneran kalau yang nggak ada dua. Ada video itu dapat duit ya. Itu mau bonusnya. Tapi kalau yang ini yang disampaikan sebetulnya bukan kayak film tuh yang dipoto-foto. Iya Mbak. Ada yang. Iya. Ada kalau ada yang salah satu saya ngerasain. Iya, betul. Pak Hendro kan. Bagus kok. Iya, Itu Mbak, semangat kita datang ke sini karena diomongi itu dengan bahagia dan Jakarta dari dalam, ya kan? Dapat ilmu ujung-ujungnya nanti. Kita bakal dapat ilmu lah. Mau ditayangin. Diedit sih Mbak, kalau yang mana yang kurang pas diedit. Iya. Kalau ada bahasa yang kurang pas Bahasa dipotong. kayak bahas orang, seseorang enak, potong. Karena
sejahtera itu kan yang menarik terus sebetulnya belum begitu disenangin oleh orang banyak. Yang menarik, yang pas itu belum disenangin oleh saudara kita semua. Sebetulnya kalau udah disenangin sejahtera itu siapapun yang ngomong, siapapun yang bikin sharing begini, semuanya sebuah baik. Maksudnya sama-sama senang. Sama-sama senang. Loh, sekarang ini menurut aku masih ada yang senangnya itu belum senang full. Jadi ya itu bisa juga berangkat dari sifat dan jiwa. Karena apapun arahan-arahan dari sejahtera yang sudah berjalan ini masih kurang menarik dibandingkan dari, terutama kalau menurut saya dari sifat dan watak itu. Sifat dan watak itu kan dia dapat yang sebelum masuk Esa. Akhirnya di Esa dibikin menjadi jiwa seorang Esa itu. Kalau semua mengacu pada jiwa seorang Esa, itu sebetulnya sudah luar biasa. Nah, jadi watak dan sifat sebelum kita masuk Esa itu sudah menurut aku diedit, mana yang masuk di dalam Indonesia masuk ke situ, yang tidak kita tinggalkan. Tapi sekarang ternyata masih banyak watak-watak yang keluar pada saat dia menjadi power. Yuk, silakan. Silakan sih. Ya masuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lewat aja. Termasuk ya juga jadi bahasanya kan sebenarnya persaudaraan yang pertama. Persaudaraan. Terus yang kedua itu kita persaudaraan itu menuju pada organisasi yang kita arahkan, bahwa organisasi yang kita lakukan ini akan menjadi bermanfaat untuk terutama semua anggota dan juga sinergi dengan termasuk kayak masyarakat begitu. Bahkan juga kita sebetulnya andil negara itu tinggi awal-awal, termasuk ikral pada saat apa ya acara, cuman saya nggak ikut loh, belum jadi Esa. Ikrar di Istana Merdeka, terus awal-awal dulu Ayo itu di Istana Merdeka dan sebagainya. Jadi ikrarnya juga ada. Jadi di sana saya itu pernah ada raja. Pernah ada, justru hampir pertama kali kalau nggak salah, hampir pertama kali karena Masih itu yang banyak. iya dulu pelatihnya masih P. Itu yang masuk ke situ kan orang-orang kita kan banyak yang apa ya, dia punya dan situ dia mendapatkan tempat. Nah pelatihnya masih di almarhum. Kalau dulu di sekitar Senen itu kan belum bisa, cuma seni budaya aja yang Barata itu juga termasuk Jakarta, andil pengembangannya ya tinggi. Catatan sejarah. Iya. Termasuk catatan sejarah yang Mbak Harjo sambung sama Bung Karno beberapa yang bulan yang lalu pajang-pajang tuh juga ada Mbak Harjo sedang sambung sama Bung Karno. Catatan sejarah ada foto itu ya, buat juga itu foto dasar itu. Ya ada kalau Pak Arjo dulu dengan Pak Bung Karno, menurut aku wajarnya itu Pak Karno itu juga di Blitar itu termasuk keluarga besar siapa gitu. Itu yang menarik itu. Terus dikaitkan juga dengan Raden Mas Sinompuspang itu juga dia orang
Jadi masih keturunan kalau kerajaan Madiun ada masih keturunan Madiun. Karena ibu Imam Kusuma itu namanya RA siapa gitu. Saya ada dokumennya di HP yang saya nggak tahu. Jadi ternyata orang Esai ini ya diawali dari yang belum ada pernyataan yang sebenar-benarnya, ya dengar dia itu kan kiai. Kiai aja pakai besar. Katanya saya yakin kiai besar itu kenapa beliau bisa dimanfaatkan Belanda begitu hebatnya, itulah yang saya yakin pertama kali. Kalau bukan orang hebat, saya rasa nggak mungkin dipakai oleh Belanda. Itu penawaran saya. Pada saat itu, kenapa saya bilang dimanfaatkan? Karena disuruh ngelatih silat sama orang Belanda pada saat itu. Awalnya, dan lama-lama orang kita ini cuma orang minimal itu lurah sama ikut tadi ya. Iya, yang di bawah itu nggak bisa oleh Belanda, nggak bisa. Jadi yang ikut andil dengan pemerintahan itu pada saat dulu, pada saat zaman itu, saya sering dengar sih. Terus kenapa saya yakin itu? Sekuat apapun dia menjadi tokoh di Belanda itu, ternyata masih menciptakan anak bangsa yang luar biasa, yaitu yang 4 orang ini yang sekarang dia kalau namanya saya nggak hafal persis, tapi yang pertama ya Bapak Diajak, Bapak Diajak ingat saya itu berkembang luar biasa, artinya ada terus mohon untuk mengembangkan sendiri sesuai dengan cita-cita harapan bangsa ini. Nah, terus diindahkan oleh Bapak Diajar, diindahkan oleh Diajar. Ada sarannya, kalau bisa ya jangan satu berapa. Pada saat itu ya itu muncul beberapa kayaknya sih mengawali itu supaya tidak oleh pemerintah Belanda. Nah, itu berkembang. Jadi kalau kayak Winongo memang saudara, kita itu dari dulu saudara. Malah sarannya kalau bisa itu jangan berantem sama Winongo. Itu ada sarannya. Jadi kalau yang saya dengar yang cuma kilas-kilas seperti itu. Kalau pastinya wong saya itu bukan pengurus pusat, kalau pengurus pusat ya saya pengen tahu pasti kepo lah pasti. Siap. Yang pengurus pusat sendiri masih terbatas. Tidak karena pusat punya tugas, jadi tidak untuk kepentingan kita, kepentingan pusat. Tapi apapun kalau yang modern ya udah sampai ke kita sudah luar biasa saat ini mereka sudah besar. Makanya kita kalau saya rasakannya saya terlatih sekarang sudah besar sekali. Kita main-main, udah kita kekuatan kita, bahkan sudah dihitung oleh kekuatan negara dan sebagainya. Sudah luar biasa. Sekarang udah hampir dimanfaatkan setiap wilayah dipengaruhi. Kalau kita ini sebenarnya nggak boleh berpolitik tapi ternyata juga Masuk luar biasa. Orang-orang politik itu luar biasa terhadap kita. Biasanya nggak boleh berpolitik. Orangnya boleh nggak? Kalau orangnya ya bebas, orangnya nggak bisa berpolitik. Tapi ternyata sekarang ini udah banyak berpolitik. Padahal kalau saya bilang
orang Asia itu tidak diajarin politik aja, rata-rata pandai menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Sebenarnya politik itu kan politik untuk apa? Tapi secara segitu segitu komplitnya agar di dalam kehidupan itu kita harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu yang luar biasa. Salah satunya yaitu tadi adanya saya karena ayah dan ibu, jadi pokok angkoso. Nah ini yang dibilang kita yakin itu sebenarnya Allah sudah memberikan suatu kekuatan yang sangat luar biasa terhadap kita. Kalau saya gambarnya gitu, begitu saya dapat itu gambar kayak perasaan ya, bisa bisa banget nih, ternyata begitu itu. Nggak pantas loh. Iya. Inilah yang orang tua saya mampu menghadapi masalahnya. Mereka yakin dan tadi akhirnya. Dan pelajaran ini yang lo disalahkan, karena semua masalah bisa kita selesaikan. Itu dari Allah ini. Jadi kalau pemahamannya kurang terus tidak sampai ke situ ya masih bingung, masih tergantung ono terus begini begono. Nah, ini mengarah kepada dua seorang Esa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau orang udah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau yang jeli itu memang harus lepas dari syirik dan musyrik. Nah, kalau udah lepas dari itu kan kita udah menuju pada satu titik. Ya Allah, ya karena tujuh, ya karena sta. Ini sebenarnya arahnya. Kalau sudah penting semua doa ya intinya sirotol. Nah, itu arahannya sudah ke kehidupan yang sangat luar biasa. Itu yang titik-titik yang harus kita pelajari, kita renungkan akhirnya terus bisa kita yakin. Jangan terpengaruh dengan kehidupan yang penunjang. Kehidupan penunjang ini misal kalau kita di mukadimah itu kan masuk kayak di organisasi yang alimnya pertama hadat itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju kesempurnaan. Jangan dulu sering dipotong-potong menurut kodrat iramanya masing-masing, bukan menuju kesempurnaan. Itu belum titik, masih koma ya. Jadi kalau diartikan kodrat iramanya masing-masing itu masih jauh, masih sangat menuju kesempurnaan, menuju ke kesempurnaan masing-masing menuju pada sempurnaan itu masih diartikan banyak kita latar belakang yang berbeda ya, tentang kehidupan, tentang derajat pangkat dan lain sebagainya, suku. Bahkan Desa Ternate itu termasuk organisasi yang tidak membedakan antara siapa aku dan siapa kamu. Sebenarnya kan siapa aku dan kamu itu kan sebenarnya kan makanya bukan di Islam saja semua. Itu kalau saya mata-mati penalaran itu seperti itu. Hal-hal ini yang perlu kaji. Setelah dikaji menjadikan suatu kekuatan, terus tugas sebagai seorang Esa identik dengan pemimpin inilah yang harus digelutin setiap hari, konsultasikan, di kolaborasi antara perbedaan tadi menjadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan termasuk ya itu tadi
kesamaan apa yang harus dianggap menjadi polemik ini menjadi suatu konsen yang bagus. Suatu misal setelah kita menyatakan jadi pemimpin ya, namanya pemimpin itu mengayomi antara satu. Dan namanya mengayomi itu nggak ada yang sampai diomelin sampai habis, masalah ini tidak selesai. Dan ngayomi itu memang benar-benar lebih sebagai melindungi maksudnya. Terus saling menyayangi itu kan yang sangat penting. Saling menyayangi. Namanya saling menyayangi itu nggak ada tukar padu atau namanya saling menyayangi. Ataupun misalkan ada eker-ekeran sedikit, itu ya harus segera kembali pada fitrinya, menuju kesempurnaan tadi. Jadi jangan sampai lupa. Biasanya kalau menuju itu ada berat. Oh iya, itulah yang saya bilang. Ya saya bilang. Menuju ke arah yang lebih baik. Biasanya prosesnya. Iya itu tadi. Tapi kalau berhasil ke sananya, maka jadi sempurna. Iya. Dan Neza sebenarnya harus berhasil, Pak. Harus berhasilnya di mana? Ya, kesempurnaan tadi. Kalau kita udah ini kita serahkan kepada sempurnaan itu ya berhasil apapun. Biarpun nggak tahu nanti berhasilnya kapan setelah anak kita atau cucu kita, itu masih ada. Yang penting kalau di ilmu desanya di Pancadasar kan berani tidak takut mati. Kita memang berusaha semaksimal, ya, harus benar-benar usaha semaksimal. Kalau Islamnya ya saya sambungkan dengan Allah tidak akan merubah kaum kalau itu sebetulnya itu Pak Haji yang menguasai implementasi. Makanya Pak Kanto ya amanah kita jadi suaranya, jangan sedih, kita senang. Pak Indro sebagainya, ayo jangan ada perbedaan kalau ini Madiun ini nggak ada. Memang di ininya ya itu tadi, kalau kita benar-benar kita telusuri memang untuk semua tidak terakhir, dan sekarang itu terbukti sangat luar biasa. Kalau terkait sejarah Raden Imam Kuswana, Raden masih ya, kalau kita ada pertempuran atau pertarungan ya, dia ketika dia kalah, maka Esa nggak boleh disumbang dari Pulau Jawa, kemudian menang silakan. Itu sebenarnya pertarungannya seperti apa, Mbak? Nah, kalau itu memang kayaknya ada kesan tidak boleh dieksplor, nggak boleh di. Iya, maksudnya enggak, ini sekilas apa gerak fisik atau batin ya? Bukan, kalau itu menurut aku sudah fisik dan batin. Oh, bukan. Sudah batin Pak. Kalau fisik sudah. Fisik pun menurut aku saya yakin karena beliau atlet tidak terkalahkan di Jawa ini. Dan tahu sendiri fisik Satrata itu kan kadang-kadang kan gak harus dibarengi dengan batin. Biarpun dia batin, tapi kalau salah dengan kesempurnaan tadi, yakin pasti bisa diselesaikan. Itu kalau yang saya kutip dari diri kita, karena kita tidak pernah memberikan, mengajarkan selain fitrah dari Allah, ridho dari Allah. Itulah yang saya bilang. Ya apapun yang dilakukan beliau, saya yakin itu adalah ilmu beliau. Kita tidak tahu. Lah musuhnya itu kiai bukan kiai sembarangan, bukan kiai kan oleh wilayah, kiai geng sono, bukan sekedar kiai. Berarti dalam juga batin. Ya itu tadi makanya kalau saya bilang terlepas dari memang olah batinnya, kalau saudara kita Raden Mas Imam Kuswana itu baru beliau secara terakhir.
yang sampai tuntas sebenarnya. Biarpun saya tidak pernah dikasih gambaran seperti itu. Makanya itu akhirnya punya gelar itu Haji Besi Kuning. Iya. Karena itu Ya, kalau Kiai Besi Kuning gitu. ya. Itu sebetulnya itu keputusan orang Nasrani. Karena kalau macam saya pantas mengatakan Kiai Besi Kuning karena beliau itu dulu yang dibilang kita punya wesi kuning itu kalau ditekuni dengan dari Allah segala macam, jangankan wesi kuning, mungkin wesi hijau aja itu membantu kita, ibaratnya apa, melengkapi dalam hidup kita, bukan membantu, melengkapi hidup kita. Apalagi beliau itu sosok orang yang terutama puasa dari kecil ya. Kalau menurut cerita ibunya ini, puasa dari kecil, tahajudnya dia luar biasa. Udah lakon alamnya, nggak ada yang berani ngikutin Mas Maji pada saat itu nggak berani, nggak mau. Beliau nggak mau. Padahal udah di kel, cuma bahwa Mas Maji ini. Iya, paling nggak itu menjadi cantriknya beliau. Ya memang cantik, tapi tidak sampai ke masalah lampu. Akhirnya beliau Mas Maji lampunya yaitu tadi masuk ke dalam konteks agama. Itu tepat sekali Mas Maji sesuai dengan zamannya. Saya masih ingat katakan orang Isakri kalau yang udah punya duit gak usah terlalu dipanggil, udahlah datengin rumah Allah tuh apa mau umroh kayak mau haji. Beliau itu salah satu pesannya menurut aku pola didikan yang salah satu dibandingkan dengan Mas Imam, Mas Hajo itu beda semua. Jadi 4 ini memang sumber dari kampung ini, Bapak Ki Hajar, Raden Mas Imam sama Mas Tarmaji itu memang zaman. Menurut aku dia membawa esai itu sebagai bentuk perbedaan pada zamannya, terus suksesnya juga berbeda, luar biasa. Ya, termasuk hari ini Mas Taufik ini sebetulnya beliau itu diamanahkan. Itu salah satu kalau fatwa itu kan orang banyak Pak Haji ya, dengan beliau itu pokoknya minta mohon Mas Taufik itu teruskan organisasi. Dan saya bilang sangat penting dan tepat itu ya, Mas Maji memberitahukan pada zaman ini memang udah zaman maju, zaman roti ya, udah bukan zaman singkong lagi. Mas Taufik itu salah satu orang yang saya rasa dia menjembatani antara berhubungan nasional paling tidak satu. Yang kedua, sebelum dia jadi orang Islam memang sudah nasional ya, tokoh nasional yang luar biasa. Fenomena yang terjadi jadi tadi, kalau menurut aku yang sekarang ini ya, termasuk organisasi adalah untuk mengumpulkan atau menyatukan seorang Esa di organisasi itu orang Esa, jangan salah ya, orang Esa. Makanya kayak ini sekarang ini yang mungkin yang tokoh-tokoh besar yang bukan Esa akan minggir dengan sendiri. Mungkin masalah yang sekarang ini mungkin juga dapat. Karena kalau saya lihat ya, salah satu yang saya dengar, saya lihat sendiri ya, Mas Taufik itu saya pernah bareng di Pangkal Pinang itu dia katakan bahwa ya, yang benar lah yang benar. Dan beliau adalah seorang yang terhadap. Alhamdulillah saya di bawah Mas Budi bisa bersilaturahmi dengan Mas Taufik. Ya itulah. Iya, Mas
Bendinya yang harus selalu diberikan. Semoga saya ganti. Iya, iya. Nasi goreng yang enak amanah diajak mampir. Ya. Jadi yang dibilang selain itu ada yang kalau saya bilang itu nikmat ya. Iya, itu nikmat. Nikmat itu misalnya saya kalau ketemu Pak Haji itu nikmat, ketemu Mas Bendi nikmat. Itulah yang harus kita upaya mulai dari sekarang. Sebuah anugerah lah. Iya, kalau anugerah berlebihan ya. Nikmat sama Mas Taufik itu lama kali ya. Ketika sama bapak kita. Iya. Nggak ada perbedaan di rumahnya nih. Malah saya kalau di rumah dia nyaman, tapi kalau di event-event itu ya saya mah jaga jarak. Pas begitu ganti baju pada Zebrin gitu. Gemeter. Begitu pakai baju sakral lah. Kan dia mau foto video kan. Bisa bikin video ucapan ceritanya, terus Mas Taufik udah tak ganti baju dulu gitu. Ya itu memang perlu harus jadi apapun ya, apapun kemampuan kita. Ini yang kemampuannya Pak Haji CSI. Harus mengutamakan pantas ya, jangan sampai nanti bapak pinter video dan sebagainya, tapi yang nggak pantas dimasukin. Oh, iya, Saya maksud itu. Iya, Yang saya maksud itu ya. Jadi kebetulan mungkin Mas Bendi ngajak jenengan ke sana ya. Nah itu sebaliknya jenengan pingin video, jangan sampai Mas Bendi yang jelek dimasukkan ke situ. Ini suatu yang saya bilang tadi harus kita selaras. Gimana nih? Yang penting pantas gitu. Siapa? Itu menurut aku, karena salah satu kalau yang saya harapkan itu persaudaraan akan menjadi kuat itu kalau kompak. Itu salah satu. Nah, kompak saja nggak cukup, harus mencari setiap acara yang benar yang mana, yang baik yang mana, yang itulah yang kedua. Ya, pantas saja kalau event-event yang lain tidak disempurnakan ya kurang bagus. Hal-hal seperti kayak ini lah yang harus kita benar-benar oh iya kalau gitu. Karena menurut aku Pak Haji, apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh masyarakat ini kadang-kadang bukan nyalahkan saudara kita yang muda, kadang-kadang dia melihat dari yang muda. Misalkan yang muda kebetulan dia pintar berantem, dia kan terhadap teman-temannya, atau misalkan siapa yang musik di daerah itu, dia tampil itu yang kadang-kadang yang muncul giliran ketahuan ini anak silat ekstra itu. Terus gerutuk suatu misal ya semacam kayak Bekasi ya kasarnya. Mas Bendi termasuk di dalamnya. Hadir, cukup support. Iya. Hadir. Jadi itu kalau kata-kata support memang iya, tapi kalau yang terbaik sebenarnya bukan. Karena mendamaikan. Iya karena Mendamaikan. Beliau ini mendamaikan. karena di situ Exatrate itu anunya salah satu apa namanya nurut tanpa bolong. Tapi ya kembali lagi, kalau itu sebagai apa pemantas atau sebagai apa bukan itu cuma membawa tugas terus nambahin masalah, support moral semacam kayak gitu. Karena toh akhirnya bukan siapa-siapa yang menyelesaikan, bukan kita nggak sampai ilmunya sih. Di pusat itu sudah ada strukturnya, dan kalau masalah begitu sudah tidak di wilayah lagi, udah ranahnya udah ranah pusat. Karena pada saat itu Mas Bujo ada, Mas Taufik datang, terus bawa juga Mas Pras itu sama Mas. Ternyata Ketua Pemuda Pancasila itu menyapui Mas Pras sama Mas Arti. Nah itu aku sana sama Mas Bak tuh. Dia termasuk Mas Bak karena dia kan udah pusat ya. Mas Bak. Ya Mas Bak. Aku bareng dia. Oh malah bareng dia ya. Jadi itu sebetulnya butuhnya kalau yang saya dengar semalam itu insya Allah itu adalah benar. Yang termasuk yang kiprah yang ini ya Mas Samsudin yang membantu anak kita saat ini. Itulah semalam tuh biarpun saya masuk angin udah mau ini
dulu dapat beliau. Saya ngerasain itu ngomongin ya. Karena Mas Nadi Tangerang cerita tentang padepokan, saya bilang Mas Samsudin, Mas Samsudin di sebelah kanan saya. Kemudian udah 2 kali 3 kali tak liatin, beliaunya kok saya merasa diomongin gitu. Yang jadi satu lagi alhamdulillah Mas, selama ini saya baru lihat di gambar, saya orang Jakarta Barat. Masa juga beliau cerita bahwa yang 4 orang itu sudah di penjara. Saya dengar dari beliaunya masuk. Bagus itu Mas Samsudin itu. Makanya kalau dibiarkan orangnya kan nggak banyak ngomong, terus ya orangnya halus. Tata bahasanya juga tenang. Di samping tenang itu dia terstruktur ya. Betul. Tahu kemarin aku yang mendampingin Mas Sam tuh, ketemu warga-warga, ngasih arahan. Gimana? Di Padepokan kemarin saya, Pak Imam, sama Mas Samsudin. Insya Allah tuh minggu nanti dihadirkan. Berarti minggu nanti mungkin kiprahnya Pak Haji PS lagi nanti dihadirkan beliau nanti. Betul. Ya kalau bisa Segera. Iya minggu itu, makanya hari Minggu. Karena kan sebetulnya kan hari kemarin tapi karena calon tingkat 2 itu kan yang kompeten kan si Mas Haris ya. Terus dia mau syukuran itu, terus siapnya Mas Imam itu siang. Sedangkan siang udah mau berangkat ke sana, makanya diundur itu minggu besok. Mudah-mudahan itu mundurnya bukan mengurangi kelancaran dan kesuksesan ya, karena memang kendala waktu dari Tuhan. Dan seperti itu. Nah, malam Minggunya kita memang rapat, yaitu rapat dewan itu. Nah, ya itu tadi pas hari Minggunya Mas Palino nggak bisa, Mas Karmin nggak bisa. Justru calon tingkat 2 yaitu tadi mau syukuran di situ. Akhirnya yaitu itu mohon dimundurkan, bagaimana semua sepakat itu. Nah, kemarin juga 2 minggu yang lalu Mbak, saudara saya ini mengajukan atlet nasional. Oh, si itu ya. Iya. GSD Bunga Berate. Iya. Alhamdulillah. Jadi memberikan support kepada siswa-siswa kita yang sekolah ini, mudah-mudahan arahnya ke prestasi. Kan perlu support itu. Alhamdulillah sih Rayu DKI hadir, KM Pintu Air hadir, KM Kapu hadir, siswa-siswa Salombo, kita undang Salombo hadir. Karena itu adalah kebetulan suami istri itu. Iya. Nah, kebetulan juga Mas Gani hadir juga. Mas Firno, Mas Ya, Boniman. memang kalau atlet 2 itu dekatnya dengan Mas Gandhi. Mas Boniman, Mas Angar, Jarang sama. Ujiono. Alhamdulillah ramai itu kemarin. Anunya gimana? Aku persaudaraan sama aku jelas di sini. Buat apa? Buat ngerame-ramein aja. Iya. Mas Billy sebenarnya. Iya. Kalau beneran memang dia. Enggak lah, disesuaikan lah. Yang pertama, ya Mas Dini juga kan liga mereka kan cedera apa? Putus kan. Iya. Pertama temanya adalah memberikan support. Support intisarinya sih itu. Supaya Tujuannya mereka berarahnya ke latihan yang serius, latihan yang benar, menerima materi yang benar gitu kan. Karena ada jenjang prestasi nih gitu. Nah, kita menghadirkan contohnya seperti inilah, mesti perawat dan sama kalau latihan begini ternyata juga sudah sukses gitu. Nah, kedua ya sambung nih dalam persaudaraan ini sama koordinator pelatih Bunga Berate Mas Joko. Iya. Karena kan atlet sekarang kan jelas ya, kesejahteraannya jelas ya. Iya. Sekarang udah jelas lah gitu. Sampai bukti. Nah, Allah malah dijabar gitu kan. Makanya ya kita berdoa. Berangkat umroh, berangkat haji ya. 1,5 M ya kan. Terus gajinya sebulan 15 juta istri saya katanya WW. PNS.
itu kan luar biasa. Jadi kedepannya Mbak, kedepannya rencana Bunga Teratai itu ya kita mau bikin sekolah atlet. Kalau siswanya termotivasi, kalau siswanya ada bibit-bibit, artinya kita akan salurkan bakat-bakat mereka itu, kita akan support, kita akan dukung. Salah satu apa namanya, menurut aku apa ya, jadi tadi arti dari selamatan toge itu makanya jangan sampai nggak ada toge, kreativitas, pendidikan kreativitas seorang Elsa ya, wabil khusus yang syukuran, tapi ya semua yang hadir toge. Jadi kalau ukuran dulu ya oke, akan panjang sama fluid. Kayak nangka. Bukan Saya kacang panjang ya. Ini itu kan yang kayak nangka itu. Ya tapi bukan sukun, bukan sukun ya. Bukan. Saudara Ya, agak itu kayak apa? Gitu kayak masalah itu. Catat. Iya, makanya ntar kalau ntar ada, misalnya ada gambar sesuai dengan janji itu nanti Mas Indra kita sama-sama melakukan agar dirapikan di pokok-pokok apa pada selamatan ini. Sebetulnya kemarin itu ya sudah bagus, tapi lebih bagus itu mah kebagusan kalau menurut aku ada semacam kayak kencok bakal segala macam, sadar kendi segala macam, ini kayak berubah gitu. Kalau di Kejawen itu buat mager rumah tuh. Kalau di kampung kami kan begitu Mbak, kalau selamatan acara itu ya. Iya begitu, cuman makanya saya sampaikan Eza itu punya standar apa ya? Punya standar dan ya itu yang saya. Jadi mungkin bertanyanya saya jangan malah ngajarin yang lain-lain berarti ini begitu dulu. Makanya segera dikaji, disesuaikan karena memang kita Indonesia ini hanya seperti kayak ini, itu yang dilakukan. Tapi kalau saya sih senang, jadi kemarin begitu ada kejadian itu saya senang begitu. Artinya ada hikmahnya Mbak, kita tahu yang sesungguhnya dia itu. Kalau nggak gitu jalan itu kita nggak ketemu yang aslinya gitu. Sebetulnya udah 2 kali Pak Indra ya, yang tahun kemarin itu telurnya itu apa kulit. Malah telur Komplit ayam telur. lepek. Telur ayam rusak kulitnya. Kayak itu kok Pak. Peyek apa? Nggak ada yang kita Oh iya, lah peyek itu harus 2. Ini satu peyek hitam, kalau bisa yang di kampung, yang kecil-kecil. Karena itu filosofi. Dele hitam itu protein nomor 1 orang Indonesia pada jadi jenderal bro. Itu karena dele, kalau menurut aku loh. Karena dele itu mulai dari tempe tahu. Kita ini kan rata-rata dominan makan itu. Cuman karena sekarang yang putih-putih, yang gede-gede, hitam yang gede-gede, ya ada berkurang, rasanya kurang. Tapi kalau yang asli, yang hitam itu luar biasa. Itu yang sepenalaran saya. Lah kalau teri, karena kita ini dilahirkan tuh orang dari bawah, ya kayak teri itu lah, kompak. Kalau kompak apa ya? Iya, pada zaman Nabi kan, sahabat Nabi itu tidak sengaja nabrak rombongan teri, kapalnya yang ambruk. Sampai sekarang begitu di laut itu paling Iya, takutin kan. iya, itu kalau sekarang kan kapalnya kan gede-gede apa maksudnya? Hancur tetap hancur berarti kalau kena teri yang Kena teri itu? Oh, nggak tahu. Om saya kan pelayaran lama itu dari Oh, kecil. sampai ya, oh iya. Cerita itu pokoknya paling takut kalau ketemu yang Teri teri. ya, nah, itu. Guling itu yang biar kapal gede itu. Ya kalau saya bilang perwujudan doa, ya itu kan berarti kan penting. Jadi penting itu selain kekuatan doa kita itu kan ada kekuatan yang dilahirkan oleh pencetus-pencetus yang menurut aku alam lah, harus begini. Nah itu Esa itu udah kuat.
Dik, kopinya nambah nggak, Dik? Nambah, aduh Pak Haji. Waduh, biasanya kalau saya gelas gede. Biasa dia. Nah, bikinin lagi lah. Bikinin lagi 5 lagi, jangan cuma 5, jangan Ada 1. kopi. Gelas ngambil di dalam. Ini nggak mau dibikin lagi. Udah biarin, ngambil di dalam biarin. Tapi nggak menurut aku gitu. Saya di Taman Kota sama Pak Haji itu. Taman Kota itu pasti gelas gede. Karena ngobrolnya lama. Ya pegadungan nih, Mas Mandor tuh. Nah, tuh. Kopi saya udah habis nih. Ayo gini. Pokoknya orang yang ngerti Haji pokoknya gelasnya gede. Ngopi sama air putih Karena sama. kalau kopinya habis pasti pulang. Jadi minumnya sama. Kalau kita kan kadang-kadang cuma buat basahin dan rokoknya enak. Kalau pasti kayak aus. Iya. Sama kayak minum air putih. Kalau saya pasti sehari bisa berapa kali. Saya nggak mau jatuh. saya mendapat ilmu yang luar biasa sedikit sedikit dan Mas Ali yang baru saja cerita tentang SMK mudah-mudahan SMK yang akan dikembangkan oleh beliau ini menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan pendidikan SHT di sekolah-sekolah karena dari prosesnya layak untuk kita bersama agar niat beliau untuk mengembangkan SMK dan Rasa ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengimbau kepada seluruh warga terutama yang ada di Jakarta Barat untuk mendukung Mas Rifai, Mas Ali, Mas Budi dalam mengembangkan SMK Ngamrate ini. Udah Mas, selamatannya udah bolak-balik. Kepada pengurus dari Rakyat Rayon, kami sangat mengharapkan agar menangani perkembangan SMK Ngamrate termasuk tempat latihan yang sebaik mungkin agar peran saudara-saudara dalam mengembangkan SMK ini menjadi pengabdian kita untuk membangun fasilitas yang betul yang berprestasi baik dalam skala Jakarta Barat, skala provinsi maupun skala nasional maupun internasional sehingga menjadi kebanggaan bagi kita semua, kebanggaan bagi yayasan, kebanggaan bagi sekolah, kebanggaan bagi orang tua, dan kebanggaan bagi saudara. Semangat. Terima kasih. Ya. Kalau tidak maaf, Makanya kalau beliau itu Assalamualaikum. motivator luar biasa. Yang betul motivator. Yang namanya moderator dia. Yang ngopi di rumah saya udah ada pagi yang pusing-pusing nanti semua warga SMK sekolahnya di SMK Bunga Telaten. Iya. Karena tadinya SMK-nya SMK Amani Arasi. Tidak jadi lupa. Iya. Doang. Pusing kan bahasa saya. Ada ke tanah, tapi nomor kedua pusing kan. Iya. Saya ini lagi ngomong gitu. Iya. Sekarang terus. Besok saya bicara SMK Bunga Telaten. Dapatnya jauh juga. Dan alhamdulillah dengan nama Bunga Telaten akhirnya nyampe lah saya ke lewat masjid. Ya harus begitu. Jadi sebelum nanti ya haruskan yang tadi itu ya. Jadi perwujudan Quran makanya manggil karena BCI juga suka selamatan di Bunga Telaten apalagi ya, itu salah satu penerus budaya kita yang sangat luar biasa. Itu memang ayu kita bukan sekedar kita pamerkan
jabarkan untuk saudara-saudara kita agar bisa konsep itu. Tadi kalau yang bicara tadi Pak Indra ya apa namanya payet hitam sama payet teri itu ya yang harus surapannya toge kacang sama luweh. Rubinya kadang di Jakarta susah cari juga, tapi koordinasi banyak sekarang ada sih. Iya, kalau susah saya tanam sampai nanam tuh karena saya sering di tempatnya orang hajatan, kayu jati juga nanam, itu juga nanam. Jadi kalau kesulitan kesini ya. Berarti belum kan ya? Ruweh itu, wah buahnya banyak sampai nggak makan tuh, dan nggak ada yang ngambilin. Sekarang saya Ya, kalau jajan pasar diusahakan ada apel sama ada jeruk. berarti kemarin jeruk yang ada ya, apel yang ada. Heeh. Saya lupa Mbak, waktu zaman dulu dari 18-19 kan selalu ada apel. Iya. Selalu ada apel, kemarin kita kurangan. Iya, itu juga kenapa itu selalu dipakai oleh orang-orang untuk untuk semua lapisan agama. Iya, itu apel ya. Nah, itu. Tapi kalau yang agama-agama lain kan apelnya apel ya, apa tuh yang kulitnya jangkung itu sama jeruknya jeruk ya kita nggak perlu, kita kan yang penting namanya aja dan jeruk sama kita doanya ke situ ke yang apel yang hebat itu. Nah terus yang menarik lagi, sangat menarik lagi itu adalah kembang telon. Kembang telon itu belinya harus kembang yang apa namanya, yang kembang mawar asli, yang warnanya merah tapi yang masih muda, yang masih baru, jangan rontok ya, karena filosofinya itu adalah kembang telon itu adalah kenangan, tengahnya mawar, atasnya adalah kandil putih. Itu tujuannya Posisinya paling bawah kenanga ya? kenangan, Terus mawar mawar ya. paling atas kandil. Jadi kenanga itu wadah kita. Dengan mawar itu ini yang sering bolak-balik, kadang-kadang ketek aja balik, menit masih mending. Kalau enggak tuh menit itu ya bisa 15 menit ya. Pas pada saat sholat itu cuma bolak-balik. Kadang-kadang sholat ya mikirin ini lah tuh, itu yang kerja gimana tuh, yang identik utang. Kalau utang lali Pak Indro biasanya. Biasanya lali. Itu nggak boleh rontok, karena kalau itu rontok, wong itu tuh apa namanya, kita ini berdoa untuk ini supaya jangan gampang rontok. Tujuannya berdoa untuk ini. Maknanya itu. Iya, berdoa untuk ini. Karena kalau yang kantil itu kalau wadahnya udah kuat, ini tidak rontok lah, menuju kepada Allah itu kan turmaninah tuh. Yang benar-benar Nampil. Jangan sampai rukuk bacaannya sujud kan. Itu bisa terjadi kalau nggak tumaninah. Karena saya malah tuli kami langsung. Iya. Langsung sujud lagi. Pernah Pak ini Pak cerita jadi. Iya. Waktu orang ruko, saya sujud, ketawa. Iya. Posisinya begitu. Iya. Soalnya berjamaah lagi di masjid. Iya. Saya berjamaah di masjid orang Allah Akbar, saya sujud. Iya. Ingat baru dari mana? Saya rasa itu mungkin. Sebenarnya dari sini tadinya. Itu doa untuk kita. Makanya kalau itu buangnya jangan di mana-mana. Kalau kita hajatan segala macam di rumah, harus di dalam rumah kita. Karena semua yang ada di rumah kita supaya kena aromanya berkahnya. Nah, kalau kembang taman itu saya meyakini bahwa itu untuk ziarah kubur. Makanya kita sampaikan sebelum hajatan ya, supaya biasanya orang hajatan kuburnya lupa didoain dan sebagainya, dengan pas hajatan pada kesurupan. Itu kejadian di malam-malam itu sering. Makanya kalau orang Isya, kalau bisa jangan sampai didoain dulu semua, ahli kubur, keluarga kita dan sebagainya. Itu adalah kembang stam, itu perwujudan doa untuk kubur ya. Itu seperti itu.
muda. Kalau nyari pisang yang bagus, yang tua, ya kecil nggak apa-apa, yang tua ya, jangan gede-gede tapi muda juga enggak. Karena filosofinya itu harus filosofi kita supaya keberkahan seperti kayak seorang raja. Raja itu ya raja yang pinter, raja yang senior, raja. Jangan raja karena yang tua-tua kalah perang nggak terjadi, terus raja masih anak-anak diangkat raja ya. Belum mateng ya. Belum mateng. Kadang-kadang juga kita belajar dari kolosal itu. Itu kadang-kadang biarpun seperti kayak itu banyak maknanya. Apalagi sejarah di Pajajaran itu kan rajanya kan nggak mau masuk Islam pada zaman Nabi. Tapi raja yang luar biasa, raja yang benar-benar hebat. Hal begitu itu menjadikan batu. Boleh fanatik tapi jangan terlalu memiliki. Karena kalau pas itu nanti pas di sana kita nggak tahu ditanyain apa. Kalau saya bilang setia hati itu kadang-kadang saya yakin mewakili itu karena usaha jangan merugikan orang lain, jadi setia hati. Kalau nggak setia kata habis. Kenapa? Habis. Iya. Oh, sikat habis ya, itu benar. Itu kalau syukuran jangan disisain. Bajir sikat habis benar. Kalau kata saya mah, syukuran jangan ditinggalin. Mubazir kita yang dapat masalah. Sikat. Iya. Jadi orang banyak. Ini cuma segitu tadi kebagian semua. Kebagian semua. Nggak ada yang kurang. Tapi kalau sekarang yakin Pak Haji berkah. Dulu mah masa Allah. Buat berebut, boro-boro kok kebagian. Yang belakang mah nggak kebagian. Kalian nggak tadi? Bodoh lah. Pengesahan tuh zaman tahun masih tahun 80-an sampai ya 90-an. Itu rebutan. Apa karena kurang itunya apa persediaan konsumsinya kurang, banyak orangnya Pak? Iya, nek menurut aku kalau saya bilang manusianya terlalu kasar ya, jadi ya orang-orang itu terlalu alu amah pada saat itu. Namanya makan enak seperti itu masih rada sulit pada zaman saya itu. Ada dokumentasi itu Pak. Kemudian nanti Ada dokumentasinya itu ambil banyak. oh iya, Tapi nggak habis. iya, itu biasanya itu saudara-saudara rombongan dari anu. Ya kalau kita sebutkan nggak enak juga. Mau ambil katanya buat temennya, giliran buat temennya sampai di luar tuh temennya udah pada nggak makan. Iya, ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya. Subhanallah. Tapi kalau itu jangan dieksplor. Kan ada dokumentasi. Iya. Tadi kalau mau ngerasa pernah ada. Kasihan Pak Haji Pak ini. Kalau sekarang kan istilahnya cuma buat bantuan aja. Jadi Bisa. kalau dulu kan itu mengarah kondisi keadaan yang Sekarang itu Mas Kanto, kalau saya bilang banyak kan ya enggak banyak yang nggak makan karena udah kenyang dari rumah. Nah, dia bukan tujuan makannya bukan tujuan makan. Kadang suka gede-gedekan. dulu mungkin masih ya. Nah itulah yang saya bilang kembali kepada awal, itulah yang kita konsen. Jangan sampai karena kalau kembali kepada kita menjadi pemimpin ya kita rugi. Dulu Pak Ingkung rebutan ya kan Mbak Ingkung. Oh, kalau Ingkung udah pasti. Itu kan Sampai ya. apa namanya bahasa jaket apa Pak? Iya, Apa namanya? masuk pas ya Ingkung.